Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Farida dengan NIM 2301111770. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah ADM Pembangunan. Yang soal pertama, mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Mempelajari administrasi pembangunan sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, perencanaan yang efektif. Administrasi pembangunan membantu dalam merencanakan dan mengelola proyek pembangunan secara sistematis dan efisien. Hal ini memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Dengan memahami administrasi pembangunan, individu dan organisasi dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan material yang diperlukan untuk membangun. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Fokus utama dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mempelajari administrasi pembangunan, kita dapat merancang program yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Administrasi pembangunan mendorong pengguna inovasi dan teknologi dalam proyek pembangunan yang dapat meningkatkan produksi dan efisien. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Mempelajari administrasi pembangunan juga mencakup cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga hasil yang dicapai lebih relevan dan berkelanjutan. Soal kedua, dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai tempat, antara lain anggaran pemerintahan. Pembiayaan dari anggaran negara, baik tingkat pusat maupun daerah, merupakan sumber utama. Namun kendalanya seringkali adalah keterbatasan anggaran dan prioritas yang berbeda. Yang kedua, investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat memberikan dana yang signifikan. Kendalanya adalah risiko yang dianggap tinggi oleh investor dan kurangnya insentif. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman dari bank atau lembaga internasional seperti Bank Dunia dapat menjadi sumber pembiayaan, namun ini seringkali disertai syarat dan bunga yang harus dipenuhi. Yang keempat, bantuan internasional. Negara-negara donor dan organisasi internasional sering memberikan bantuan. Kendalanya adalah ketergantungan dan potensi perubahan dalam kebijakan luar negeri donor. Yang kelima, crowdfunding dan pendanaan komunitas. Inisiatif lokal untuk mengumpulkan dana melalui sumbangan individu, namun ini terbatas pada proyek kecil dan membutuhkan promosi yang efisien. Yang kelima, solusi dan kendala. Masuk ke solusi dan kendala. Solusi: meningkatkan efisien dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi risiko. Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi. Masuk kendala, birokrasi yang rumit dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi. Kurangnya kapasitas dan keterampilan di tingkat lokal untuk mengelola proyek pembangunan. Dengan memahami sumber-sumber pembiayaan dan kendala yang ada, kita dapat merumus strategis yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Baiklah, pertanyaan terakhir, jelaskan poin-poin penting dalam makalah kelompok Anda. Poin-poin penting mengenai peran hukum dalam pengelolaan proyek pembangunan. Regulasi dan kepatuhan hukum. Menetapkan aturan yang harus diikuti seperti izin dan standar keselamatan untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. Perlindungan. Hak hukum melindungi hak semua pihak terkait, mencegah konflik dan memastikan keadilan dalam pengelolaan proyek. Pengaturan kontrak. Hukum mengatur kontrak antara pihak-pihak yang terkait, mengurangi resiko perselisihan, dan memastikan pemahaman tentang tanggung jawab. Penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa seperti mediasi atau arbitrisasi agar masalah dapat diselesaikan secara efisien. Akuntabilitas, transparansi.
Hukum mendorong transparansi dan akuntabilitas, mengawasi pengelolaan proyek untuk mengurangi potensi korupsi. Pembangunan berkelanjutan. Hukum memastikan bahwa proyek memperhatikan keberlanjutan seperti pelindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Pengawasan dan penegakan. Hukum memberikan otoritas kepada lembaga pemerintahan untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.